Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Nahsana, Dewi Agustiningsih, Dinda Audina Mulia, Agustin Ayunitias, dan Muhammad Habib Idrus. Nah, tujuannya dibuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi yang diampu oleh Ibu Hajah Siti Hailatul Fikriah Esikom MM. Nah, di dalam video ini kita akan membahas tentang materi forecasting atau peramalan di dalam kegiatan produksi. Nah, kita akan mengenal dari pengertian forecasting itu apa, sifat-sifatnya, metodenya, teknik-tekniknya, dan lain sebagainya akan lengkap dibahas di dalam video ini. Makanya tonton terus sampai habis ya, jangan di skip. Dan langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Nah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang definisi dari forecasting atau peramalan. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan atau di masa mendatang. Nah, di dalam kegiatan produksi, peramalan adalah langkah awal dari proses perencanaan dan pengendalian produksi secara keseluruhan. Dalam peramalan ditetapkan jenis produk apa yang dibutuhkan atau yang diperlukan, jumlahnya berapa, dan kapan produk itu dibutuhkan. Ada what, how many, dan when. Tujuan dari peramalan terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat peramalan yang kita susun, maka masalah peramalan ini juga merupakan masalah yang selalu kita hadapi. Next, kita masuk pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua akan membahas tentang langkah apa yang harus diperhatikan dalam forecasting atau peramalan. Nah, langkah yang pertama, menentukan terlebih dahulu tujuan dari peramalan. Kenapa? Karena agar dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan dan terarah dengan baik. Lalu yang kedua, memilih item independent demand yang akan diramalkan. Independent demand itu adalah permintaan yang tidak dipengaruhi oleh operasi perusahaan, melainkan dipengaruhi oleh pasar. Nah, yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lalu yang keempat, memilih metode peramalan. Ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi metode peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, implementasi hasil-hasil peramalan. Dan yang terakhir, verifikasi peramalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Agustiningsih. Berikut saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Ana. Untuk selanjutnya yaitu mengenai manfaat forecasting. Apabila peramalan telah dibuat, maka manfaat dan tujuan harus dapat diperoleh dan dipersiapkan. Dalam hal ini terdapat 3 manfaat dari forecasting, yaitu yang pertama, menentukan apa yang dibutuhkan untuk perluasan pabrik. Yang kedua, menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek produk-produk yang ada untuk dikerjakan berdasarkan peramalan yang ada. Dalam setiap ramalan harus dipenuhi salah satu dari kegunaan di atas, sehingga hal ini dapat menimbulkan tambahan waktu yang diperlukan untuk membuat kebijakan, ditambah dengan waktu untuk membuat akibat dari kebijaksanaan tersebut. Ramalan yang memenuhi tujuan yang pertama di atas dapat dibuat untuk ramalan jangka panjang. Ramalan untuk perluasan pabrik dinamakan peramalan fasilitas. Ramalan perencanaan produksi dan produk dapat digunakan untuk peramalan yang memenuhi tujuan kedua dan ketiga di atas. Selanjutnya yaitu klasifikasi forecasting. Klasifikasi forecasting ada 3 macam. Yang pertama, peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang yaitu peramalan yang mencakup waktu lebih dari 18 bulan, umumnya 2-10 tahun, dan peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Misalnya yaitu peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah yaitu peramalan yang mencakup waktu antara 3-18 bulan, berkisar 1-2 tahun, dan peramalan ini lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang,
Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Sebagai contoh yaitu ramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga yaitu ada peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek yaitu peramalan yang mencakup waktu jangka kurang dari 3 bulan, berkisar antara 1 sampai 5 minggu, dan peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu atau tidaknya suatu aktivitas seperti lembur, penjadwalan kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sifat hasil forecasting. Dalam membuat peramalan atau menerapkan suatu peramalan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, ramalan pasti mengandung kesalahan. Ramalan pasti mengandung kesalahan artinya peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Dalam hal ini artinya karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Untuk yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan, sedangkan peramalan jangka panjang kemungkinan terjadi perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang besar. Sekian penyampaian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Dinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Udina Mulia. Saya bagian dari kelompok 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik forecasting yang baik. Karakteristik forecasting yang baik itu terbagi menjadi 4, yaitu ketelitian atau keakuratan, yang kedua biaya, yang ketiga responsif, dan yang keempat sederhana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ketelitian. Ketelitian atau keakuratan, sebenarnya tujuan utama peramalan adalah menghasilkan prediksi yang akurat. Peramalan yang terlalu rendah mengakibatkan kekurangan persediaan atau inventory. Peramalan yang terlalu tinggi akan menyebabkan inventory yang berlebihan dan biaya operasi tambahan. Selanjutnya yang kedua yaitu biaya. Biaya untuk mengembangkan model peramalan dan melakukan peramalan akan menjadi signifikan jika jumlah produk dan data lainnya semakin besar. Mengusahakan melakukan peramalan jangan sampai menimbulkan ongkos yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Keakuratan peramalan dapat ditingkatkan dengan mengembangkan model lebih kompleks dengan konsekuensi biaya menjadi lebih mahal. Jadi, ada nilai tukar antara biaya dan keakuratan. Selanjutnya yaitu responsif. Responsif di sini yaitu ramalan harus stabil dan tidak terpengaruhi oleh fluktuasi demand atau permintaan. Yang keempat yaitu sederhana. Keuntungan utama menggunakan peramalan yang sederhana yaitu kemudahan untuk melakukan peramalan. Jika kesulitan terjadi pada metode sederhana, diagnosa dilakukan lebih mudah. Secara umum, lebih baik menggunakan metode paling sederhana yang sesuai dengan kebutuhan peramalan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis forecasting. Forecasting sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan ekonomi. Yang kedua, peramalan teknologi. Yang ketiga, peramalan permintaan. Untuk peramalan ekonomi atau economic forecast, peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua yaitu perencanaan teknologi atau technological forecast. Peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga yaitu peramalan permintaan atau demand forecast. Adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan, proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia.
Materi terakhir yang saya akan jelaskan yaitu pendekatan forecasting. Pendekatan forecasting ini dibagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Biasanya, peramalan secara kualitatif ini didasarkan atas hasil penyelidikan seperti pendapatan salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Selanjutnya yaitu peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda juga. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pendekatan dalam forecasting terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bersifat subjektif atau kualitatif, bersifat objektif, kuantitatif. Bersifat subjektif ada dugaan manajemen, riset pasar, metode Delphi, analogi histori. Sedangkan bersifat objektif ada dua metode, yaitu metode intrinsik, yang kedua ada teknik peramalan time series. Dan dalam teknik peramalan ada metode lainnya, yaitu pertama metode rata-rata bergerak sederhana, yang kedua ada metode permulusan eksponensial, yang ketiga ada metode permulusan eksponensial dengan unsur tren. Sifat objektif atau kuantitatif. Berikut teknik peramalan time series ada metode rata-rata bergerak sederhana, metode pemulusan eksponensial dengan unsur tren, dan terakhir ada metode pemulusan eksponensial. Berikut bisa dilihat rumus-rumusnya. Teknik peramalan metode kausal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metode regresi linear dan kedua ada akurasi hasil pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idrus dari mahasiswa semester 7 Akuntansi Prodi S1 Fakultas Ekonomi, di mana saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya pada teman-teman saya, Nana, Catur, Dinda, Gustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode regenerasi, di mana suatu model perlu disaki sebelum dilakukan pengumpulan data dan analisa. Contoh yang paling sederhana adalah dari metode regresi ini adalah metode regresi yang sederhana dengan variabel pengaruh tunggal, di mana formula untuk metode regresi sebagai berikut. Di mana rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel dependen atau variabel terikat, A-nya konstanta, B-nya koefisien variabel, X-nya variabel independen, di mana variabel independen itu variabel terikat dan variabel itu pun terbebas. Konstanta adalah suku yang bernama bilangan dan tidak mengulat per variabel. Adalah lambang mengganti bilangan yang belum diketahui nilainya, di mana nilai B dapat dihitung dengan rumus yang dijelaskan di samping. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan di next selanjutnya. Di mana saya melanjutkan akurasi hasil peramalan merupakan ukuran kesalahan peramalan. Merupakan ukuran tentang tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang terjadi. Terdapat 6 rumus ukuran, yaitu rata-rata divisi, mutlak, rata-rata kuadrat kesalahan, rata-rata kesalahan peramalan, rata-rata presentasi kesalahan absolut, freehand, dan kuadrat kecil. Sekian dari kelompok kami tentang pembahasan forecasting peramalan yang diajarkan dosen pengampu kami, Ibu Hajah Siti Hailatul Fikriyah, sarjana Ilmu Komunikasi Magister Manajemen. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi yang
nonton dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.